S1 hukum, tapi bisa terjun di dunia F&B gitu. Dan lucunya lagi, saya ini dulunya bukan konsumsi kopi aktif. Kalau kita nongkrong sama teman-teman itu, teman-teman ya kopi tubruk, kopi hitam lah, apa gitu kan. Kalau saya sendiri cuman susu putih. Kelihatannya hampir semua orang yang berkecimpung di dunia kopi itu tersesat gitu. Kemarin di tanggal 24 Agustus ya. 23. 23 atau 24 ya? Ya situ lah makanya. Ya. Merdeka Coffee Brew. Saya MC. dengar sampean jadi ketua pelaksananya. Finalnya open service. Idenya siapa itu? Itu Sampean sadar nggak, Mas? Hal yang dilakukan sampean dan teman-teman SCAS itu mungkin bisa jadi pendobrak untuk komunitas kopi di Surabaya. Nah, SCAS belum ada event lagi? Kalau SCAS yang kemarin kita adakan pas bulan Agustus itu kayaknya itu acara tahunan. Acara tahunan. Tapi untuk ke depan ini, Oktober ini, nanti kita lihat. Karena dari teman-teman SCAS ini adalah off the box. Tiba-tiba ada. Guys, di episode keempat ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan Mas Wawan alias Brewok Brewing. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Oke. Sangat unik sekali, Mas, di pertemuan pertama kita ini. Dulu ketemunya di Kia-Kia. Kia-Kia. Nyamper ke ngopi di Kia-Kia dulu, Mas ya. Berapa kali ikut tarung embongan itu? Kalau di Tarung Embongan Kia-Kia, aku ikut 4 kali. 4 kali? 4 kali. Tapi denger-denger waktu itu cuma sampai final tok ya? Iya, sampai final doang itu. Sampai final, berarti 3 kali sampai final, 4 kali sampai final, yang juaranya sekali? Juaranya sekali. Ya, alhamdulillah gitu. Perjuangan, makanya, wah kok masuk sampai final tok kira gitu. Ya gitu gak sih. menang-menang gitu. Berarti lawannya berat sekali ya? Ya, begitulah. Oke. Terus juga saya mulai ngajak Mas Wawan ngobrol-ngobrol itu kan ya pasti Tarung Embongan juga. Mas Wawan jadi juri kalau nggak salah pada saat itu. Pada saat jadi juri, aku dapat masukan banyak juga dari Mas Wawan ya hasil brewing. Tapi pada saat itu kan saya lagi take over sekali itu. Sekali, iya benar. Coba dapat masukannya luar biasa sekali. Tapi habis itu kemampuan saya menurun, Mas. Aduh, bahaya ini. Setelah itu harus saya akui, Mas, waktu ngopi di Kia-Kia itu sering ngulik. Sering ngulik. Iki lepas dari Kia-Kia itu agak jarang ngulik. Faktor waktu, faktor duit juga. Karena biji kopinya semakin lama semakin naik ya. Tapi sekali beli langsung banyak, tapi akhirnya nggak punya pendirian. Karena setiap karakternya kan beda-beda. Benar. Gitu. Oh ini nggak cocok, ganti. Itu sih akhirnya jadi nggak punya paten. Iya. Baru dari Friday Brewing kemarin waktu di sana, akhirnya sudah gini. mulai ketemu. Awas ya nanti di next bisa ya. Bahasannya berat ini. Waduh. Udah mulai ketemu. Ketemu dengan apa? Ini tekniknya atau posisi yang pas gitu mungkin? Cara pouringnya sih ternyata. Jadi ternyata bukan masalah ini sih gramasi atau apa. Cara pouringnya ternyata yang selama ini ngaco ya. Iya, berarti manual ribet juga ya? Iya, ribet. Cuma itu seninya lah. Seni lah ya. Oke, Mas. Aku belum kenal dekat sama Mas Wawan. Mungkin bisa cerita dulu deh. Latar belakangnya apa? Kok bisa sampai terjun di dunia kopi? Waduh, ini kalau cerita latar belakang saya ini agak sedikit lucu. Lah, kok bisa lucu? Lucunya ini, saya ini
selesai kuliahnya S1 hukum. Satu hukum. S1 hukum, ya kan? Kurang lebih sama kayak saya satu sipil, kelihatannya enggak cuma saya yang tersesat ya. S1 hukum, tapi bisa terjun di dunia F&B gitu. Dan lucunya lagi, saya ini dulunya bukan konsumsi kopi aktif. Nah, waktu masih kuliah itu, kalau kita nongkrong sama teman-teman itu, teman-teman ya kopi tubruk, kopi hitam lah, apa gitu kan. Kalau saya sendiri cuman susu putih. Sih. Berarti ini kecelakaan ini ya. Susu putih. Malahan di rumah itu kalau dulu kakak saya minta tolong buatin kopi, saya nggak bisa bikin. Wow. Saya nggak bisa bikin. Tapi saya dulu pas tahun 2018 itu, saya waktu masih dulu di bangku kuliah, ada salah satu workshop kopi di daerah Waru, itu saya sempat ikut. Dan di situ saya mulai lihat, oh gini ya dunia perkopian. Kalau barnya tuh seninya kayak gini ya, orang-orangnya keren-keren. Awal lihat gitu, awal lihat. Tapi di situ belum langsung terjun. Masih ini mungkin belum waktunya. Tapi pas awal terjun itu 2020 masih COVID, itu masih datang part time sih. Hari ini kerja, besok enggak. Besok kerja, besok enggak gitu. Itu masih belum dikatakan barista, belum masih apa ya? Serabutan lah bahasa kasarnya gitu lah. Casual lah. Bahasa gitu. kerennya casual. Casual lah gitu ya. Gitu. Tapi memang terjun fight, memang benar-benar fight di F&B itu tahun 2021. Yang di situ ada problem sedikit dalam kehidupan pribadi. Mulai beranjak itu dari waiters di salah satu cafe shop di Margorejo. Mulai dari waiters sampai jadi back bar, sampai jadi bar, dan sampai saat inilah gitu. Nah, pada akhirnya sekarang menjadi di Blue Cafe ini ya, tempat kita bincang-bincang saat ini ya. Gitu. Luar biasa. Berarti kelihatannya hampir semua orang yang berkecimpung di dunia kopi itu tersesat gitu. Saya background sipil, sampai hukum. Beberapa teman-teman ada juga yang seperti itu. Ternyata enggak cuma saya toh yang tersesat ya. Gitu. Luar biasa. Oke, itu tadi cerita tentang personalnya Mas Wawan ya. Ada beberapa hal ya Mas, yang saya penasaran perihal kopi di Surabaya ya. Salah satunya di event yang barusan kemarin di tanggal 24 Agustus ya. 23 atau 24 ya? Ya situ lah makanya. Ya. Merdeka Coffee Brew. Saya dengar sampean jadi ketua pelaksananya. Iya benar. Aku pengen tahu ceritanya piye. Gini. Cerita sedikit tentang MCB, Manual Coffee Brew itu. Awalnya itu memang saya sudah punya niat bikin event. Terus kan aku sering kumpul tuh sama teman-teman di SCAS, aku ini udah punya gagasan, punya event tapi belum punya tim. Pas aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman SCAS, ya udah teman-teman bilang, ya udah, ayo kita adain. Gitu. Adain dengan jangka waktu yang dimana 2 bulan pas. 2 bulan pas. Kalau kita action itu paling nggak sampai 2 bulan pas, tapi 1,5 bulan. Nah, jadi teman-teman bilang, yaudah ayo kita kumpul malam ini, kita gagas event ini. Dan rencananya di bulan apa? Bulan Agustus. Tanggal berapa? Sudah kita nggak perlu pikir tanggalnya berapa, tapi momennya di bulan Agustus masih momen kemerdekaan. Makanya tema kita itu Merdeka Coffee Brew. Merdeka Coffee Brew. Itu luar biasa. Mulai di situ teman-teman utus aku jadi ketua pelaksana. Karena kenapa jadi ketua pelaksana? Karena event itu diselenggarakan itu di Blue Cafe, di tempat saya ngebar gitu. Luar biasa. Tapi ada beberapa hal Mas yang unik pada saat event itu berlangsung. Yang pertama, saya nggak bisa ikut. Itu yang pertama. Gara-gara ada pelatihan fotografi, saya sudah daftar tapi tabrakan. Saya kira malam Mas. Saya kira malam kayak di kopi di Kia paling jam 6 sampai jam berapa. Ternyata antusiasmenya banyak, jadi
nggak mungkin ini dari sisi panitia kan nggak mungkin dari Start sore ya? sore harus harus dari pagi nih ternyata gitu ya, belum rezeki. Terang berlangsung semifinal, tiba-tiba semifinal atau final? Oh iya, semifinal open service. Final open service-nya. Oh, final. Final open service. Jadi yang dari penyisian sampai semifinal masih throwdown juri. Throwdown juri. Finalnya open service. Open service. Idenya siapa itu? Itu kalau ide itu dari pembina saya. Itu Mas Ateng. Tetapi di sini kita sounding langsung dengan juri. Karena waktu itu kan cuma kumpul sori poin dari hasil seduhan pas final rencananya waktu itu memang sudah, cuman kita lihat kurang greget ya waktu final ini. Tetapi kita bilang ke juri menyanggupi dan peserta final pun menyanggupi. Karena ini kan kembali lagi kepada para brewer ini atau barista ini kan dia sering open service kepada customer. Ya kan? Karena kan kita cuma ambil obrolan biasa aja. Sebelum kita open service pun kita sudah kasih ini loh profile bisnisnya seperti ini. Kita kayak TM sebentar sama para finalis ini. Kita bilang profile bisnisnya seperti ini, prosesornya ini, tes rasanya seperti ini. Dan itu pun ada cup tester dan mereka menyanggupi gitu. Walaupun ada yang pertama kali open service tapi ya dia menang. Jadi teman-teman finalis yang 1, 2, 3 ini bisa dikatakan awal open service di event MCB itu. Berarti yang juara 1, 2, 3 itu sangat-sangat awam. Sangat bisa dikatakan pertama kali open service di event kita dan mereka juara. Wow. Itu. Ya, mungkin bahasanya terlalu frontal ya. Mungkin belum pernah mengikuti open service. Open service. Wow. Gitu. Karena kan ya sama-sama kita tahu lah. Event manual bro yang sering kita ikuti kan throwdown. Walaupun ada juri tapi kebanyakan throwdown. Kalaupun ada open service di final pun jarang. Kita dapat jarang. Nah, makanya waktu itu kita adain aja saat itu. Sampean sadar nggak, Mas? Hal yang dilakukan sampean dan teman-teman SCAS itu mungkin bisa jadi pendobrak untuk komunitas kopi di Surabaya, Mas. Wah, kalau sadar sih nggak sadar, saya nggak sadar sih Mas. Tapi saya cuma yakin dari sisi dua pihak ini, misalnya dari panitia sama peserta ini pada saat kita usul ke juri nggak keberatan, dari peserta nggak keberatan, yuk ayo kita laksanakan. Kalau memang dari kita ini mendobrak untuk setiap kali final manual brew open service, berarti ya terima kasih juga gitu kan buat aku. Saya harap seperti itu juga sih Mas, karena semua yang ada di unsur kopi yang ada di Surabaya ini bisa bersatu, bisa bersaing secara sehat. Iya, iya. Jadi teman-teman yang terjun di dunia kopi dirangkul semua. Jadi biar pengetahuannya itu lebih luas gitu. Benar, jadi nggak terpatok di paling bener si A, paling bener si B, nggak juga. Nggak juga benar. Karena kalau misalkan saya pengalaman pribadi, saya pakai logiknya si ini dicoba ke kopi si itu beda. Beda hasilnya. Ternyata ini logik yang cocok dipakai ternyata X tambah Y. Ternyata makanya itu saya senangnya di dunia kopi gitu. Banyak variabelnya. Banyak cara nguliknya dan stres juga gitu. Mumet ya? Iya, mumet. Jangan kan manual bro, espresso aja mungkin ternyata variabelnya juga. Waduh, minta ampun. Sharing pengalaman pribadi Mas untuk yang espresso. Saya kalau di rumah masih pakai mocha pot Bialetti. Iya. Itu aja kadang-kadang hasilnya nggak konsisten Mas. Konsisten. Iki piye mocha pot biar konsisten itu. Itu masih nyari-nyari. Terkadang hari ini 3 kali percobaan stabil. Jadi yieldnya jadinya 40. Besoknya dengan gramasi yang sama. Beda. Kok jadi 50 ya? Kok aneh ya jadi 50. Ternyata setelah diulik-ulik memang bilang teman-teman kurangnya mau kapot di situ. Kadang-kadang kurang konsisten, kurang stabil untuk perihal yieldnya. Karena kan itu ditanyain kan, apakah ditemping nggak itunya groundnya?
iya di tamping. Nah, kadang-kadang tamping juga berpengaruh. Ya, Soalnya benar. tamping itu di tamping itu kan kadang pada saat itu posisinya bagus di tamping, ada enggak. Enggak. Nah, kalau mungkin yang 50 itu pas apes semua lagi enggak bagus. Apa istilahnya itu channeling ya? Kalau untuk espresso, saya belum sampai ngulik espresso di pakai mocha pot. Belum sampai ngulik di situ. Tapi kalau espresso memang tadi kata Mas Kris itu di tamping, memang benar. Kalau kita bahas espresso itu ada beberapa faktor yang kita harus perhatikan. Yang dimana satu size, tamping, sama time yield. Karena kalau kita salah bikin ada bisa jadi ke ristretto gitu. Fokus kita ke espresso otomatis kita cari dulu size berapa dan profilnya seperti apa. Kalau yang selama ini aku main itu kan espresso. Otomatis kalau sering aku bikin di Glock ini kan 40 ml double shot, time-nya itu 20 sampai 23. Kita masih is okay. Tapi kita lihat lagi awal dia netes itu di berapa detik. Kalau di 3 sampai 5 oke. Kalau di atas 10 wah evaluasi. Bisa dikatakan ini tampingnya terlalu keras, terlalu padat, atau size-nya terlalu halus, itu. Berarti espresso yang pakai mesin pun juga nggak boleh terlalu halus. Belum tentu halus pun dia jadi. Repot ya? Itu kalau espresso tuh. Espresso aja ruwet, apalagi manual brew. Ya kan itu espresso. Jadi tambah lagi apa ya? Challenge buat barista sendiri tuh banyak sekarang kan bisnis itu bervarian. Ada varian inilah, itu, notes-nya ini, itu. Jadi challenge buat kita itu gimana karakternya ini bisa keluar ketika dia balance sama susu. Itu. Susah sih itu. Itu saya coba di mocha pot itu dari 5 bikin cuma 2 yang keluar. 3-nya fail. Itu. Jadi apa ya? Buat aku di sekarang di posisi aku yang jadi barista ini aku suka ngulik. Wah, kopi kayak gini. Makanya aku lebih main itu ke manual brew kalau enggak espresso base. Jadi aku bisa dapat feel-nya itu, oh kalau single origin manual brew itu kayak gini ya. Kalau espresso base, kalau yang house blend, kebanyakan house blend. Kalau yang aku pakai kan house blend, 80/20. Oh, lebih nonjolnya ke gini. Apalagi kalau kita mesin pakai susu, wah lebih enak lagi gitu. Luar biasa ya. Espresso aja logiknya banyak, manual brew gitu ya. Ya itu Mas. Kita kembali lagi ke MCB tadi. Saya lihatnya memang apa yang dilakukan teman-teman SCAS itu mungkin bisa jadi pendobrak bagi semua komunitas kopi yang ada di Surabaya. Saya berharapnya itu tadi jangan sampai kalah dengan kota lain. Ini maksudnya bukan kalah saling mengalahkan ya, tapi maksudnya dalam arti eventnya, aktivitas lebih tepatnya ya. Eventnya yang lebih banyak. Dan bulan Oktober nanti itu memang adalah bulan kopi nasional, pasti banyak dong. Pasti banyak gitu. Nah, SCAS belum ada event lagi? Kalau SCAS yang kemarin kita adakan pas bulan Agustus itu kayaknya itu acara tahunan. Acara tahunan. Tapi untuk ke depan ini Oktober ini nanti kita lihat. Karena dari teman-teman SCAS ini adalah off the box. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Aja. Udah entah itu apa, tapi tiba-tiba ada aja. Dan jin dong Bang Mas. Wah, jin berarti Mas. Itu tiba-tiba ada tuh. Karena aku awal bergabung sama teman-teman SCAS itu pas bikin acara itu di Sour on the Road-nya yang belum puasa baru kita lewat kemarin itu bar takeover. Oh iya. Hamin 2 mau bar takeover, kita susun malam ini besok jalan. Makanya kita nggak bisa bilang, oh nanti bulan nggak ada. Acara besar kita cuma paling minimal 2 bulan lah susun. Bar takeover cuma 2 hari jalan, itu 3 tempat. Gendeng ya. Tapi kreatifnya luar biasa loh. Apalagi kan besok masih nuansa di bulan September ini masih ada tanggal
ini yang India Mahalen juga tanggal 28 atau 28 ini iya 28 ya, yang itu ada Mas Ical kopi dan perjalanan ya. Itu nanti anak-anak semua turun di situ kok. Luar biasa. Jadi ya semua, jadi kalau masnya tanya agenda apa lagi dari teman-teman saya, tunggu aja. Siapa yang Ditantang, idekan, siapa yang idekan dalam teman-teman saya, adain. Tapi kalau kita lihat kapasitasnya besar atau kecil, nanti kita agendakan. Harusnya diadain dong Mas. Oktober bulan kopi internasional loh. Masa nggak ngadain event sama sekali. Tapi saya harap harus ada gitu. Nanti kita lihat. Saya pengen pembalasan nih. Kemarin itu goalsku tuh enggak muluk-muluk sih Mas. Aku nggak penting misalkan mau kalah tuh. Yang penting ada yang milih. Jadi kemarin 3-0 ya Mas. Ini berarti something wrong itu buat with my hand. 3-0, waduh. Sama-sama kalau event yang kemarin juga saya gugur sama Lubi sama kok. 3-0 juga. Bisa-bisa ini kok 3-0 ini something wrong gitu. Kan biasanya kan nutupin orang-orang kan. Ya, paling nggak 2-1. Tapi kali ini 3-0 kok. Kayak ini kan waktu terakhir di event di Moro, 2-1. Berarti seleraku ada yang masuk nih. Bikinanku ada yang masuk di selera juri. Nah, ini kok 3-0. Aduh. Aku kudu piye iki? Tenang Mas, sama kok Mas. Sama 3-0. Masuk ya. Beda Mas. Namanya pernah juara saya enggak, Mas? Mungkin saat ini kan belum. Kita nggak tahu ke depannya ini Mas. Iya. Ya saya juga kan masih nyari lah. Gitu. Oke, mungkin ada beberapa pesan nggak Mas untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini, yang apalagi yang berkecimpung di dunia kopi, harapannya kayak gimana Mas? Kalau harapan saya di dunia perkopian, banyak tuh yang orang bilang kopi ini nggak enak, kopi itu nggak enak, ya kan? Tapi menurut saya semua kopi itu enak. Semua kopi enak ya? Semua kopi enak, tergantung penikmatnya, arahnya mau gimana. Tapi jangan pernah ngejudge kopi ini nggak enak, kopi ini nggak enak. Kalau Anda memang orang kopi, karena di mata saya semua kopi enak, apalagi kopi Indonesia yang sekarang lagi naik daun di kopi dunia, masih kita nggak mendukung industri kopi lokal, yaitu Indonesia sendiri. Jadi tetap semangat dalam mengulik kopi dan selalu mendukung kopi-kopi Indonesia kita sendiri. Itu aja. Sepakat Mas, kalau semua banyak yang bilang roaster ini nggak enak, roaster ini nggak ada, ini nggak enak. Tergantung dulu, ada yang kopinya mahal, kalau caranya dunia salah ya. Ya terkait kalau sekarang sih gitu. Duit ada nggak kalau mau kopi enak? Nah itu dia. Kalau berbicara sidra ya mohon maaf ya. Nanti kalau saya beli sidra 1 kilo ya. Wah, Mas Kis bagi ya. Boleh, bagi, tapi saya nggak jajan sebulan Mas. Itu kalau beli sidra 1 kilo. Itu aja saya pernah merasakan Geisha aja itu untung-untung menang Mas. Oh yang di Kia itu? Iya itu, di kopi mahal itu. Dapat Geisha ya? Geisha. Kalau nggak siapa yang beli gitu kan? Iya, saya pertama kali nyoba sidra baru kemarin-kemarin. Anjir, seenak ini ternyata kopi sidra ya. Tapi 200 gramnya berapa ya? Nah, itu dia. Saya nggak jajan sebulan. Mungkin motor saya nggak bisa beli bensin. Kalau bensinnya diganti kopi bisa. Bisa tak kondisikan. Bensin kan nggak bisa diganti kopi. Itu aja. Makanya kalau harapan saya kalau tentang kopi ya, kita saling support lah dalam dunia F&B, mulai tentang barnya sendiri. Dan tadi ada sempat Mas tanya gimana kita mau, ya kita aktifkan lagi. Mungkin kan sekarang banyak tuh event cafe shop banyak tuh di Surabaya. Mungkin kita akan panggil sama-sama, kita apa sih yang kurang dari sini, apa yang kita pengen bangun ya bareng-bareng. Contoh kecil kayak kemarin baru kita lalui kayak Mas Danam bikin, teman-teman SCAS dan siapa lagi mau bikin. Kayaknya wadah kita semua sama gitu. Tinggal yang dimana yang dari niat dari kelompok-kelompok ini aja. Kalau dari kelompok saya sendiri tunggu aja gitu. Karena nggak pernah bilang sih tiba-tiba ada tak gitu. Tiba-tiba ada, unik sih. Gitu. Tapi itu saya juga termotivasi juga akhirnya untuk siap-siap mengikuti. Jika misalkan ada waktu saya ikut, jika ya belum rezeki. Ada kok mau ikut Madol, ada. Awal bulan ini ada. Oktober ada? Ada. Di mana?
kalau saya bilang brand sini nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa. Tapi ada kok. Ada Tenang aja, pasti ya? ada. Tanggal 7 itu ada. Oh. Ya, I Ada. know. Ada juga nanti pertengahan ada dalam Surabaya. Pertengahan ada lagi? Ada lagi. Wah, luar. Ya jadi untuk teman-teman brewers ya standby aja. Kita lihat siapa yang berdiri di puncaknya aja kan. Bisa aja. Kelihatannya sesumbar ya. Gitu. Kelihatannya sesumbar untuk juara ini. Enggak sih. Biasa lah. Nanti 3-0 lagi loh, Mas. Oh, jangan. Nah, Kemarin tuh kegelisahan kayaknya. Iya. Tapi saya paling enggak ya goalsnya itu ya jangan sampai 3-0 lah. Mending 2-1 Ini mas nasib. atau 1-1 terus dipilih juri ya Iya. oke lah. Soalnya 3-0 itu Oke. aduh gimana ya? Ada yang Iya. salah ini. Ya pengalaman kemarin. Iya. Baik Mas Wawan Siap. alias Brewok Brewing. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Obrolan kita sangat menyenangkan walaupun singkat padat Iya. jelas. Saya harap kita bisa bertemu lagi di komunitas event-event komunitas Oh, berikutnya. selalu. Pasti bakal sering ketemu sih, Mas. Pasti bakal sering ketemu. Oke. Baik, sobat Beautiful Coffee, terima kasih. Itu tadi obrolan singkat dengan Mas Wawan. Jangan lupa di like and subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke. Beautiful Coffee, see you next time. Aku udah dikit.